Mu'alimah Reni Haspitayanti. Mu'alimah Nisma Dewi. Mu'alimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Nah, sebelum belajar, kita bersihkan dulu ya lingkungan di sekitar kita. Kalau ada sampah, kita buang pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih akan terlihat indah dan kebersihan sebagian dari iman. Dalam hitungan yang ketiga, anak-anak Mu'alimah mulai membersihkan lingkungan di sekitarnya ya. 1, 2, 3, yuk! Sebelum kita belajar, yuk kita mulai aktivitas kita dengan membaca doa dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im
wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu adab Islami, yaitu masih tentang adab bersafar atau berpergian. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang adab-adab bersafar. Jadi pada hari ini kita ulang kembali bahwasanya bersafar itu artinya adalah berpergian. Contoh, ketika anak-anak mu'alimah ke sekolah itu namanya juga bersafar. Atau ketika anak-anak mu'alimah pergi liburan, pergi ke tempat yang jauh yang membutuhkan waktu yang lama, yang lebih dari 3 hari, maka itu juga dinamakan safar atau berpergian. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa safar itu banyak macamnya. Yaitu ada safar haram, ada safar wajib, ada safar sunnah, ada safar mubah, dan safar makruh. Contoh dari safar haram kemarin contohnya yaitu perjalanan yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan haram atau dihiasi dengan pekerjaan haram. Misalnya anak-anak mu'alimah pergi ke sekolah. Nah, pergi ke sekolah itu adalah tujuannya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tetapi ketika di dalam perjalanan, anak-anak mu'alimah mengambil sesuatu yang bukan milik anak-anak mu'alimah, itu adalah milik orang lain. Nah, perbuatan itu termasuk perbuatan yang haram, yaitu termasuk mencuri, mengambil hak milik orang lain. Ya, jadi itu termasuk salah satu dari safar haram. Ya, yang kedua yaitu safar wajib. Safar wajib itu contohnya yaitu ketika kita mau menunaikan ibadah haji, umroh, atau pergi menuntut ilmu. Itu adalah contoh dari safar wajib. Kemudian ada namanya safar sunnah. Safar sunnah itu ialah perjalanan yang dianjurkan, misalnya umroh sunnah, haji sunnah, kemudian bersilaturahmi, menuntut ilmu, atau berziarah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya safar mubah. Nah, kita sudah tahu mubah itu artinya adalah boleh, berarti ada safar atau berpergian yang diperbolehkan. Apa itu? Yaitu perjalanan untuk urusan duniawi yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang terakhir ada safar makruh, yaitu berpergian sendirian tanpa teman di malam hari. Nah, safar makruh ini Rasulullah tidak menganjurkannya. Kenapa? Karena berpergian sendirian tanpa ada yang menemani ataupun tanpa ada mahramnya. Itu adalah bagian-bagian dari safar. Kemudian kita masuk kepada ada perintah, anjuran, dan larangan ketika bersafar. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa salah satu dari perintah atau anjuran dan larangan bersafar itu ialah wanita haram bersafar tanpa disertai mahramnya. Nah, pertama kita harus tahu dulu mahram itu apa?
Kemarin Mu'alimah sudah jelaskan, mahram itu adalah wanita-wanita yang dilarang atau diharamkan menikahinya. Mu'alimah ulang, mahram adalah wanita-wanita yang dilarang atau diharamkan menikahinya. Nah, siapa saja itu yang termasuk mahram kita? Yaitu ada ibu kandung, ada anak kandung, ada cucu kandung, saudara kandung kita seibu sebapak, ada saudara kandung kita seibu saja, saudara kandung sebapak saja. Nah, itu semuanya adalah termasuk dari mahram kita yang tidak boleh kita nikahi karena ada hubungan darah di dalamnya. Ya. Jadi, pertama itu adalah wanita tidak boleh berpergian tanpa ditemani oleh mahramnya. Yaitu tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian dalam jarak sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Jadi hadis ini menjelaskan haramnya wanita berpergian tanpa mahram dalam jarak sehari semalam dan juga jika jaraknya kurang dari sehari semalam. Jadi intinya kalau wanita itu kalau mau berpergian, ketika anak-anak Mu'alimah mau berpergian, maka harus disertai mahramnya. Boleh itu ibu, ayah, kakak, abang ataupun yang lainnya. Ya. Baik itu jangkanya dalam waktu yang dekat maupun dalam jangka waktu yang menghabiskan waktu sehari semalam. Yang kedua yaitu adab bersafar atau berpergian itu adalah melakukan sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah itu adalah kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pilihan terbaik dalam hal ibadah maupun urusan duniawi. Nah, kalau kita sudah memohon petunjuk kepada Allah, pasti kita akan diberikan yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita. Kemudian, adab bersafar itu adalah berbekal ilmu syariat. Nah, ketika anak-anak Mu'alimah mau mengadakan syafar atau berpergian dalam jangka waktu yang menghabiskan waktu sehari semalam, anak-anak Mu'alimah harus mengetahui dulu, yaitu ilmu-ilmu syariat. Ada bekal ilmu yang harus anak-anak Mu'alimah ketahui. Apa sajakah itu? Yaitu pertama dalam hal ibadah seperti cara mengqosor sholat, yaitu meringkas sholat, misalnya sholat zuhur, asar, dan isya. Kan jumlahnya 4 rakaat, jadi kita ringkas menjadi 2 rakaat karena kita dalam keadaan bersafar atau berpergian. Jadi anak-anak Mu'alimah harus tahu bagaimana cara mengqosor sholat, bagaimana cara meringkas sholat. Ataupun anak-anak Mu'alimah harus tahu bagaimana cara menjamak sholat. Ya, bagaimana cara menjamak sholat zuhur dengan asar atau isya. Yang keempat, yaitu adab bersafar itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ridha Allah? Nah, ridha Allah itu adalah kita mencari apa yang membuat Allah itu rela kepada kita. Nah, bagaimana cara kita supaya Allah itu rela apa yang kita lakukan? Yaitu dengan cara mengerjakan semua perintah Allah seperti sholat, sedekah, ataupun ibadah yang lainnya. Jadi kalau kita sudah lakukan, kita kerjakan semua perintah Allah, pasti Allah akan meridhoi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Selanjutnya yang kelima, adab berpergian atau bersafar adalah bertaubat sebelum berangkat. Kenapa? Nah, jadi ketika kita hendak bersafar atau berpergian, maka lakukanlah dulu taubat dari perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Seperti bagaimana cara kita bertaubatnya itu? Yaitu pertama dengan meminta maaf kepada kaum famili
yaitu kepada ibu, ayah, kakak, abang, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga meminta maaf kepada tetangga, kemudian kepada sahabat kita. Jadi ketika kita hendak bersafar itu kita harus bertaubat dulu sebelum berangkat. Karena bisa jadi nanti ketika kita di dalam bersafar kita mendapat musibah, ya. Bisa jadi nanti kita mengalami kecelakaan, atau misalnya ketika nanti kita menyeberangi laut kita misalnya tenggelam. Nah, makanya kita dianjurkan dulu bertaubat sebelum berangkat. Bagaimana cara bertaubatnya? Yaitu dengan meminta maaf kepada famili atau keluarga, tetangga, sahabat, dan sebagainya. Supaya safar kita ini berjalan dengan yang kita harapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab bersafar adalah memilih teman perjalanan yang baik. Nah, ketika kita bersafar itu kita juga harus memperhatikan teman yang baik. Karena bersafar itu adalah kita akan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi kita harus memilih teman perjalanan yang baik. Itu mohon izin dan doa orang tua. Nah, ketika anak-anak mu'alimah ingin bersafar atau berpergian, baik itu ke sekolah ataupun berpergian ke tempat yang jauh, jangan lupa yaitu mohon izin dulu dan meminta doa kepada orang tua supaya kita selamat, supaya kita diridhoi oleh Allah. Ya, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Jadi tahu tetangga. Nah, ketika kita bersafar atau berpergian ke tempat yang jauh, memberitahu tetangga ini juga termasuk hal yang harus kita lakukan. Itu mengangkat ketua rombongan. Nah, ketika kita hendak bersafar itu, jika kita bersafarnya itu lebih ada 3 orang, maka hendaklah kita mengangkat salah seorang itu sebagai ketua rombongan. Sebagaimana hadis yang mengatakan, jika ada 3 orang yang mengadakan perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang sebagai pemimpin. Adapun yang berkumpul ketika singgah. Nah, ketika kita dalam bersafar, kita disunahkan untuk berkumpul dan tidak berpencar ketika rombongan singgah di suatu tempat. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu jika para sahabat singgah di suatu tempat, mereka berpencar di bukit-bukit dan lembah-lembah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya berpencarnya kalian ke bukit-bukit dan lembah-lembah merupakan kehinaan bagi kalian, dan itu berasal dari syaitan. Maka setelah kejadian itu, mereka tidak singgah di suatu tempat, kecuali mereka bergabung satu sama lainnya. Jadi ketika kita berkumpul di suatu tempat, maka kita tidak boleh berpencar tetapi harus berkumpul. Doa ketika singgah di suatu tempat. Nah, ketika kita singgah di suatu tempat, kita disunahkan untuk berdoa supaya kita dilindungi, yaitu aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan olehnya. Jadi ketika kita berdoa, ketika singgah di suatu tempat, maka kita akan terpelihara dari bahaya apapun hingga beranjak dan berangkat dari tempat tersebut. Kemudian adab bersafar itu adalah bertakbir saat mendaki. Jadi kita dianjurkan bertakbir saat menempuh jalan mendaki dan bertasbih saat menempuh jalan menurun. Bagaimana lafaz takbir itu adalah Allahu Akbar. Bagaimana lafaz tasbih yaitu Subhanallah. Kemudian adab bersafar itu adalah jangan bercanda berlebih-lebihan. Nah, ketika kita bersafar, kita dilarang hiruk pikuk dan tertawa berlebih-lebihan di atas kendaraan karena dapat menyebabkan kecelakaan.
Kemudian yaitu adab bersafar yang selanjutnya adalah jangan mengeluarkan bagian anggota tubuh keluar dari kendaraan. Nah, ketika kita pergi bersafar atau berpergian menunggangi sebuah kendaraan, maka kita tidak boleh mengeluarkan bagian anggota tubuh kita, misalnya mengeluarkan kepala melihat pemandangan sekitarnya atau mengeluarkan tangan melalui jendela, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa berakibat fatal. Bisa saja nanti kepala atau tangan anak-anak mu'alimah itu tersambar oleh kendaraan lain saat berselisih. Makanya jangan mengeluarkan bagian anggota tubuh keluar kendaraan ketika kita sedang bersafar atau berpergian. Kemudian yang ialah melanjutkan perjalanan di awal malam. Mengapa? Karena mengadakan perjalanan pada awal malam ini bumi itu dilipat atau didekatkan jaraknya. Makanya dianjurkan melanjutkan perjalanan di awal malam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, pilihlah waktu pada awal malam karena bumi dilipat atau didekatkan jaraknya pada waktu malam hari. Nah, untuk anak-anak mu'alimah semuanya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan